Ya, shalom, shalom. Salam, Shalom salam Pak. Pak, Terima salam Pak. kasih Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Ya, senang sekali berjumpa dengan Pak Edwin juga. Ya, terima kasih Pak Edwin sudah respon dan sudah bersama-sama dengan kami. Ya, Amin. ya tentunya kita juga menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan lagi kesempatan kepada kita untuk berfellowship bersama-sama lewat platform The Power of Love ini di bawah koordinasi di bawah pimpinan dari Bapak Pendeta Rasita Surbakti. Terima kasih, puji Tuhan, Ibu Tiar juga terima kasih atas Amin. kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, malam ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik juga, yaitu menggembalakan domba, bukan kambing. Ya, menggembalakan domba, bukan kambing. Nah, ini saya ambil dari dasar firman-Nya pada Yohanes pasal 21. Ya, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 17. Ya, bunyinya demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, ya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara yang kekasih, ayat ini kalau kita perhatikan, ini ayat-ayat yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ya, sangat jarang, bahkan hampir tidak ada Tuhan Yesus berkata tiga kali beruntun, ya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tiga kali ya diserukan oleh Tuhan Yesus. Ini berarti mempunyai satu arti yang penting sekali. Karena tiga kali Tuhan Yesus menyebutkan itu beruntun. Tidak ada satu seruan yang di dalam Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal 22 ayat 21. Kalau kita periksa, tidak ada yang secara beruntun Tuhan memerintahkan tiga kali secara berturut-turut. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang pertama kita pelajari adalah gembalakanlah. Gembalakanlah. Nah, nanti kita bahas sebentar apa yang dimaksudkan dengan gembalakanlah. Tetapi yang kedua yang perlu kita simak juga adalah gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan kepada Simon. Ya, kepada Simon. Simon Petrus. Simon Petrus adalah manusia. Tetapi kok Tuhan Yesus katakan gembalakanlah domba-dombaku. Ya, tiga kali disebutkan. Nah, saya mengangkat judul ini dan saya di dalam kata domba-domba itu saya pakai tanda kutip, ya, domba dalam tanda kutip, demikian juga kambing dalam tanda kutip. Nah, dalam tanda kutip ini maksudnya itu ada arti di dalamnya. Ya, kalau boleh kita berikan katakanlah arti kiasan di dalamnya. Domba dalam tanda kutip atau domba-domba, ya, bukan kambing. Nah, di sini Tuhan Yesus memerintahkan kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku, bukan kambing-kambingku, domba-dombaku. Ya, nah kita lihat lebih dahulu, ya, kita lihat perbedaan. Bagaimana sih atau apa perbedaan antara domba dengan kambing? Yang pertama kita lihat adalah domba. Domba itu, saudaraku, termasuk spesies Ovis aries. Ya. Kalau kita lihat itu domba itu termasuk spesies Ovis aries itu dengan 54 kromosom. Ya, dengan 54 kromosom. Nah,
Kambing itu termasuk dalam spesies Capra aegagrus dengan 60 kromosom. Jadi berbeda. Ya, kromosom itu adalah sebuah molekul DNA ya yang gambarannya panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Ya, sebagian besar kromosom pada apa yang disebut dengan eukariota memiliki protein pengemas yang disebut histon yang dibantu oleh protein pendamping mengikat dan memadatkan molekul DNA untuk menjaga integritasnya. Kromosom juga adalah molekul seperti benang yang membawa informasi herediter untuk segala hal, mulai dari tinggi badan hingga warna mata. Ya, kromosom dibuat dari protein dan satu molekul DNA yang berisi instruksi genetik suatu organisme yang diturunkan dari orang tua. Jadi biasanya kalau orang tua wajahnya demikian, pasti anaknya juga ada mirip-mirip seperti itu. Itu karena apa? Karena genetika, ya, kromosom. Ya. Nah, kita lihat lagi perbedaan antara domba dan kambing. Ya, kalau domba itu makanannya rumput di permukaan tanah. Ya, rumput di permukaan tanah. Itu domba biasanya makan rumput-rumput yang ada di permukaan tanah. Nah, kambing itu suka makan daun dan pucuk semak. Ya, makan daun, pucuk semak. Ya, beda. Dari segi makanannya saja sudah beda. Ya, lainnya lagi kita lihat bahwa kalau domba itu biasanya suka berkelompok dia, suka berkelompok. Kalau kambing itu suka menyendiri, ya, suka menyendiri kalau kambing, ya. Dan sifatnya memang berbeda-beda. Kenapa domba suka berkelompok? Karena ya dalam tanda kutip ya, suka berkelompok dia. Saling menghangatkan badan satu dengan yang lain ya, saling memanfaatkan satu dengan yang lain, memanfaatkan dalam pengertian saling biasanya kalau musim panas domba itu saling rapat supaya mereka merasa hangat bersama-sama. Beda dengan kambing ya, kalau kambing itu suka menyendiri ya, dan kita lihat saja kalau kambing itu kan ya memang susah ya karena mengatur diri sendiri saja atau mengatur satu kambing saja lebih gampang mengatur begitu banyak domba daripada mengatur satu dua ekor kambing. Ya, nah mari kita lihat secara fisik. Ya, secara fisik domba pertama kita lihat adalah rambutnya itu lebat, ya, dan tumbuh dengan cepat. Nah, itu kalau domba. Ya, nah dari situ kemudian kalau dia sudah tumbuh dengan cepat, sudah lebat, ya rambut-rambutnya di kulitnya, nah itu bisa dipangkas ya. Dan secara teratur itu dipangkas dengan maksud supaya apa? Supaya dia juga bertumbuh terus, gitu ya. Dan diambil bahan-bahan dari bulu-bulu domba itu untuk dibikin apa? Dibikin pakaian, ya. Dibikin pakaian wool. Nah, pakaian wool adalah pakaian yang cukup mahal, gitu ya. Nah, itulah yang dihasilkan dari domba. Nah, domba selain menghasilkan bulunya, bulu domba untuk pakaian dan keperluan-keperluan yang lain, juga domba itu ya, kalau daging domba itu luar biasa, Saudara. Daging domba itu enak ya. Saya cukup lama tinggal di Amerika dan di sana saya seringkali istri saya memasakin daging domba. Ya, daging domba karena di Amerika itu lebih banyak daging domba ya, kita mudah untuk kita dapatkan dan dibikin sop gitu ya, kayak ya, sop kambing gitu, ini sop domba enak sekali ya, sop domba dan lebih apa secara protein atau secara kesehatan ya, daging domba itu lebih baik dibandingkan dengan daging kambing. Kalau daging kambing kita makan saja ya bisa kalau ada tekanan darah tinggi bisa langsung tewas ya. Kenapa? Karena daging kambing berbeda dengan daging domba. Ya. Di samping itu domba dia menghasilkan susu. Ya. Susu dari domba itu sangat-sangat bermanfaat sekali, sangat bagus sekali kualitasnya. Ya. Kalau susu dari domba. Nah kita lihat kalau kambing. Kambing itu rambutnya tipis. Beda dengan domba. Ya. Kambing rambutnya tipis.
Oleh sebab itu tidak dipangkas. Ya, tidak ada yang dapat diberikan oleh kambing untuk menjadi pakaian misalnya. Ya, paling-paling cuma diambil kulitnya, dikeringkan, dibikin tambur gitu ya. Ya. Nah, kita lihat warna domba, warna kulitnya itu warnanya cerah. Warnanya cerah. Kalau kambing pada umumnya warnanya gelap, Saudara. Ya, kambing itu warnanya gelap. Kalau domba warnanya cerah, ada kecerahan. Kalau kambing ada gelap, kegelapan. Ya, nah kita lihat lagi. Nah, bedanya begini, Saudara. Domba ya, itu mengenal suara dan patuh pada gembalanya. Kalau domba itu dia mengenal suara gembala. Dia mengenal suara gembala dan patuh pada gembalanya. Itu kalau domba. Kalau kambing itu suka membangkang, sulit diatur. Ya, sulit diatur. Dia mau maaf. Kalau kambing itu suka melompat sana, melompat sini, ya. Kadang-kala kalau ada 2 ekor kambing, mereka langsung saling tanduk menanduk, nah gitu ya. Itu sifat kambing. Nah kita lihat, kalau domba umumnya tidak bertanduk, ya. Coba kita lihat, umumnya domba tidak bertanduk. Kalau toh ada, itu bentuknya melingkar, tapi beda lagi dia, ya. Lebih banyak kepada apa yang disebut biri-biri, ya, pada biri-biri. Nah, kambing itu bertanduk lurus. Kambing bertanduk lurus. Jadi secara fisik kita melihat bahwa sifat domba itu dia tidak sifatnya menyerang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tanduk. Itu. Dia tidak, makanya seringkali kalau ada serigala datang, ya, ya langsung menerkam, dan domba itu tidak bisa melawan karena dia tidak ada sesuatu pertahanan diri untuk menyerang. Tidak ada. Ya, memang lemah domba itu. Ya, makanya memang dia tidak suka bertengkar. Domba itu patuh. Domba itu tenang ya sifatnya. Ya, beda dengan kambing. Kambing itu ada tanduk dan tanduknya itu lurus. Dan dia suka menanduk-nanduk gitu. Nah, itu sifatnya. Ya. Nah, jadi dari perbedaan-perbedaan secara fisik seperti ini, kita melihat bahwa memang kalau kita lihat domba dalam tanda kutip dengan kambing dalam tanda kutip memang sudah sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Kita sebagai anak-anak Tuhan disebut sebagai domba-domba. Dan mereka di luar sana, ya kita kategorikanlah, kalau orang tidak ada di dalam Tuhan, dalam Tuhan Yesus, ya kita kategorikan itu adalah kambing. Oleh sebab itu maka setiap anak Tuhan yang patuh kepada Tuhan, dia taat kepada gembala. Dia taat kepada Kristus Tuhan. Ya, beda dengan kambing. Kalau kambing itu ya dia suka sana sini, ya, tidak taat, suka menanduk-nanduk, ya. Nah, jadi kita lihat aja di dalam suatu kelompok, apakah itu di tempat ibadah, di gereja, di persekutuan, lihat aja. Kalau ada yang sifatnya mulai menanduk-nanduk, nah ini barangkali bukan domba, ini adalah kambing. Ya, kalau dia mulai menanduk-nanduk, ya, mulai ribut-ribut, mulai lompat-lompat, loncat-loncat sana sini gitu, ya, tidak tenang hidupnya dan menciptakan keributan, ya. Nah, ini jangan-jangan bukan domba, ya. Mungkin adalah kambing, gitu ya. Nah, Tuhan tidak menyuruh Simon untuk menggembalakan kambing-kambing, tapi menggembalakan domba. Ya, kenapa? Karena domba itu sangat patuh. Ya. Nah, tadi kita mendengarkan atau kita belajar tentang menggembalakan. Nah, kita ditugaskan untuk menggembalakan domba. Nah, kita tahu bahwa domba ini adalah jenis spesies yang lemah mereka dibandingkan dengan kambing misalnya. Mereka tidak suka bertengkar, mereka tidak suka menciptakan masalah. Ya.
Nah, bagaimana caranya supaya ya kita diajarkan untuk bisa menggembalakan mereka? Karena domba-domba ini adalah domba itu, oh ya, kalau ada dalam situasi berbahaya, misalnya mau diserang oleh serigala, mereka itu tidak berdaya. Ya, maka fungsi dari gembala itu untuk menjaga dan melindungi. Ya, jadi ada beberapa tugas dari gembala. Yang pertama adalah menuntun. Tugas dari gembala itu adalah menuntun domba-dombanya. Kenapa? Karena domba-domba tidak seperti kambing mau sendiri-sendiri kemana-mana. Tapi domba itu dia berkelompok. Dan dia hanya mau diarahkan oleh gembalanya. Dia tidak mau ke sana kemari. Tapi dia mau digembalakan oleh gembalanya. Jadi seorang gembala dia harus menuntun domba-domba. Gembala yang tidak menuntun domba-dombanya, ini mungkin bukan gembala juga. Jadi gembala itu menuntun. Yang kedua, gembala itu memimpin. Kalau memimpin berarti dia harus berada di depan untuk memimpin, memberi contoh. Ya, makanya sifat-sifat seorang gembala adalah memberi contoh. Kalau seorang gembala yang tidak memberikan contoh, ya, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dia sebagai seorang gembala? Karena dia memimpin, ya. Orang-orang yang dia pimpin atau domba-domba ini mengikuti dia. Jadi seorang gembala itu betul-betul harus memimpin dan menjadi contoh, to be an example, menjadi contoh bagi orang-orang yang dia pimpin. Ya, jadi dia di samping dia juga memimpin, dia juga harus mendorong. Jadi memimpin dia berada di depan, tapi juga seringkali dia berada di belakang untuk mendorong, ya, mendorong, nah, gitu. Makanya seringkali kita lihat juga ada gembala yang memakai stick gitu ya, mengarahkan gitu. Mengarahkan, dia pakai stick supaya domba-domba itu terarah kepada satu arah gitu. Ya. Jadi dia mengarahkan, ya mendorong. Tapi juga ada juga pemimpin itu yang bersama-sama dengan gembala, dengan domba-dombanya. Berfellowship bersama-sama. Maka saya ingat ada satu pelajaran yang cukup penting juga, cukup bermanfaat untuk kita pahami apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ya, Ki Hajar Dewantoro itu mengajarkan di dalam kepemimpinan itu, ya, ada 3 faktor. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan yang ketiga adalah Tutburi Handayani. Yang pertama Ingarso Sungtulodo itu artinya apa? Seorang pemimpin dia berada di depan. Dia memimpin, menuntun. Jadi dia to be an example. Dia memberi contoh. Jadi domba-dombanya mengikuti dia. Ingarso Sungtulodo bahasa Jawanya. Ya. Nah, tetapi ada juga Ingmadia Mangunkarso. Ingmadia Mangunkarso maksudnya bahwa dia berada di tengah-tengah domba-dombanya untuk memberikan semangat kepada mereka. Ya, untuk merasakan bagaimana penderitaan dari domba-dombanya juga. Maaf. Jadi seorang gembala yang tidak merasakan perasaan atau situasi, suasana dari gembalanya, akan sulit seorang gembala untuk memimpin. Karena apa? Karena kalau dia memahami, dia merasakan perasaan domba-dombanya, dia akan tahu bagaimana caranya untuk memimpin mereka. Ya, jadi seorang gembala itu harus juga merasakan bagaimana supaya dia bisa merasakan. Dia harus bersama-sama berada di dalam tengah-tengah domba-dombanya, ya, berfellowship bersama-sama. Ya, tetapi juga kadangkala dia berada di belakang dengan maksud untuk mendorong, ya, untuk mendorong supaya jemaatnya, supaya domba-dombanya semakin maju, begitu. Memberikan dorongan, memberikan motivasi. Memberi motivasi kepada mereka. Ya, makanya Ki Hajar Dewantoro katakan tutwuri handayani. Artinya mendorong dari belakang supaya mereka juga maju bersama-sama. Ya, dalam kaitan dengan itu maka seorang gembala juga dia harus menjaga
mengajar, melatih, melindungi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Bahkan kalau di dalam kaitan dengan penggembalaan di dalam gereja, ya tentunya saja bahwa seorang gembala dia harus ya pertama-tama tentu mendoakan jemaatnya, mendoakan domba-dombanya, ya, melakukan tugas-tugas penggembalaan, meneguhkan, mengutus, memberitakan firman Tuhan, memberkati, membaptis mereka, ya, dan melakukan hal-hal sebagai tugas-tugas dari seorang gembala. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya tidak ada gembala? Kita tahu bahwa kalau tidak ada gembala, segala sesuatu bisa berbahaya. Kenapa? Domba-domba ini beda dengan kambing. Karena domba-domba itu mereka sangat manut ya, sangat menurut gembalanya. Nah, ketika gembala mereka itu tidak ada, nah repot saudara. Ya, makanya gembala itu mau tidak mau harus hadir. Nah, gembala ini bukan hanya pribadinya, tetapi fungsinya. Ya, secara pribadi kalau dia tidak bisa hadir, mungkin ada wakil gembalanya, begitu. Jangan hanya dibiarkan, tetapi harus ada yang menangani sebagai wakil, begitulah. Ya, karena domba-domba ini tidak bisa dibiarkan. Nanti bisa diterkam oleh serigala, serigala dalam tanda kutip. Karena kalau tidak ada gembala bisa berbahaya. Itu diisyaratkan dalam Sakaria. Kitab Sakaria pasal 10 ayat 2. Ya, Sakaria pasal 10 ayat 2 berkata begini. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat. Dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa. Serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Sebab tidak ada gembala. Ya. Nah, kita tahu bahwa domba-domba ini adalah orang-orang yang membutuhkan gembala. Jadi kalau tidak ada gembala, berantakan semua, kacau balau semua. Ya. Nah, orang yang tidak percaya tentu kita sebut bukan sebagai domba-domba Kristus. Ya, mungkin adalah kambing-kambing. Ya. Nah, Yohanes pasal 10 ayat 24 sampai 26 berkata begini ya. Kalau kita lihat. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, jadi orang yang tidak percaya kepada Kristus tidak dapat dikatakan domba-domba Kristus. Jadi bagaimana kita mau mengatur mereka? Mungkin mereka itu adalah kambing-kambing, bukan domba-domba Kristus. Lebih lanjut dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi sangat jelas di sini bahwa ketika kita menjadi domba daripada Kristus, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kalau kita mau tetap terus sebagai domba, jangan berubah, ya, jangan bukan hanya serigala berbulu domba, tapi mungkin kambing tetapi berbulu domba. Ya, kalau serigala jelas-jelas musuh, dia siap menerkam. Tapi kalau kambing berbulu domba, maksudnya mungkin dia ini orang yang tidak bisa diurus. Tapi mencoba
ya, mencoba berakting sebagai domba gitu, ya, berakting sebagai domba. Padahal ini orang yang sulit, keras kepala, ya, kayak kambing gitu ya, ya kambing sulit diatur. Nah kalau domba itu taat, taat, gampang untuk ngatur domba, ya. Nah itulah sebabnya kita lihat mengapa fungsi seorang gembala itu harus memimpin sedemikian rupa supaya betul-betul kita bisa melihat bahwa seorang pemimpin dapat mengarahkan setiap domba-dombanya, setiap jemaatnya sesuai dengan kehendak Kristus. Dia harus menjaga, melindungi, ya. Jadi kalau ada misalnya serigala mau datang, dia harus juga jaga, harus membela, mengalahkan serigala itu. Itu adalah pemimpinnya, itu adalah gembalanya, ya. Karena kalau di zaman dulu ya dalam Alkitab kita belajar bagaimana Daud mengembalakan domba-domba. Dan dalam Samuel pasal dalam 1 Samuel pasal 17, kalau kita baca dalam ayat 34 sampai 36 berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi di sini adalah petikan dari 1 Samuel ini pasal 17, ya. Suatu saat ketika Daud akan sebentar lagi akan berhadapan dengan Goliat, dan dia diragukan kekuatan dan kemampuannya, dan dia berkata bahwa kalau ada saya ini sebagai gembala domba, kalau ada serigala saja datang, saya harus melawan mereka, saya harus membunuh, ya, singa-singa pun saya bunuh kalau akan menerkam domba-domba gembalaanku. Jadi di sini kita belajar, apa yang kita pelajari adalah kalau Daud saja bisa melawan singa, beruang, serigala yang mau menerkam dombanya. Nah, kita ini juga diajarkan, diberikan kekuatan dan kuasa untuk menjaga, melindungi domba-domba kita. Nah, serangan dari serigala, ya, singa-singa. Yang sekarang bukan singa dalam bentuk binatang seperti serigala, seperti yang kita pikirkan. Tapi ajaran-ajaran palsu. Banyak ajaran-ajaran palsu yang sudah masuk di dalam kehidupan, termasuk di dalam kehidupan kekristenan. Nah ini yang harus kita waspadai. Kita harus waspadai. Ya, maka itu adalah tugas seorang gembala. Tugas seorang gembala. Makanya hubungan antara gembala dengan domba-dombanya itu harus akrab, kuat. Nah, fellowship-nya mesti kuat. Dalam Yohanes pasal 10, ya, Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 5 berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan. Ya, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi di sini kita belajar bahwa seorang gembala berjalan di depan. Ya, jadi dia memberi contoh, dia menunjukkan jalan, dia menunjukkan arah kemana kita berjalan. Dan domba-dombanya mengikutinya.
Nah, celakanya kalau gembalanya ini adalah gembala yang tidak dapat menuntun, membimbing domba-dombanya, sehingga domba-domba ini bisa tersesat. Ya, nah kita perlu mengetahui juga bahwa di dalam memimpin domba-domba ini memang ada banyak tipe-tipe. Ya, ada kalau kita sebut sebagai gembala dalam jemaat ada banyak tipe-tipe. Ya, oleh sebab itu kita perlu belajar dan kita mengenal. Nah, dalam ilmu kepemimpinan kita belajar bahwa ada macam-macam tipe kepemimpinan. Ada yang tipe militeristik, ada tipe laissez-faire, ada tipe autokratis, ada tipe paternalistik, ada tipe karismatik, tapi ada juga tipe demokratik. Ya, kalau tipe militeristik itu adalah tipe yang segala sesuatunya sifatnya formal, sangat formal. Ya, jadi jarak antara pemimpin dan bawahannya itu sedikit jauh karena formalitas yang paling utama. Ya, yang kemudian ada tipe kepemimpinan yang sifatnya laissez-faire. Nah, sifat laissez-faire itu tipe kepemimpinan yang dia hanya berpikir begini, ya atur sajalah, udahlah, bikin aja. Jadi dia tidak menuntun, dia tidak memimpin, tetapi dia menyerahkan kepada keadaan saja yang mengaturnya. Ya sudah atur aja lah, ya udah jalan aja. Oh, bagaimana ini begini ya sudah. Tapi yang sana bilang begini ya sudah atur aja lah. Jadi dia tidak tegas untuk memberikan keputusan atau arahan. Ya, ini tipe pemimpin yang laissez-faire. Ya, tapi ada juga yang tipe pemimpin yang otokratis. Ini lain lagi. Ya, kalau tipe otokratis ini pokoknya dia menganggap bahwa organisasi ini yang dia pimpin itu adalah dia punya sendiri. Jadi dia mengatur segala sesuatunya berdasarkan kemauannya sendiri. Begitu. Tanpa meminta usulan, saran, pemikiran-pemikiran, ya. Itu adalah tipe otokratis. Ada juga tipe paternalistik. Tipe paternalistik ini adalah tipe yang kebapakan. Ya, kebapakan tuh ya dia terhadap domba-dombanya dia bersifat seperti seorang bapak gitu ya. Sangat dekat, sangat percaya. Sehingga begitu dia mengasihi anak-anaknya seperti anak buahnya ini, bawahannya dia mengasihi seperti anaknya. Gitu. Dan karena dia berpikir bahwa ini adalah seperti anak-anaknya, dia menganggap bahwa mereka anak-anaknya itu tidak mampu untuk melakukan dan hanya tergantung kepada arahan dari dia. Begitu. Sehingga tidak memberikan wewenang yang disebut sebagai delegation of authority. Karena dia menganggap anak-anak buahnya tidak mampu. Begitu. Nah, itu sifatnya paternalistik. Ada juga tipe kepemimpinan yang karismatik. Maaf. Tipe kepemimpinan karismatik adalah tipe pemimpin yang mungkin oleh karena penampilannya, yang oleh karena postur tubuhnya, oleh karena hal-hal yang lain yang membuat orang itu segan sama dia, sehingga media memiliki karisma untuk memimpin. Ya, ada karisma untuk memimpin gitu. Ya, apakah dari keilmuannya, apakah dari penampilannya, apakah dari hal-hal yang lain, ya, yang menunjukkan kekarismatikannya dia itu, maka dia disebut sebagai pemimpin tipe karismatik. Ada juga tipe kepemimpinan yang demokratik, ya, segala sesuatunya keputusan ya sampaikan dulu secara demokratik, ya. Demokratik, kata demokrati atau demokrasi berasal dari dua kata, demos dan kratik. Ya, krasi, ya. Demo artinya rakyat, krasi artinya pemerintah. Jadi pemerintahan dari rakyat, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya dia mengembalikan kepada domba-dombanya maunya gimana. Ya, apa kita begini, atau mau begini atau begitu, terserah gimana. Oke? Jadi ide demokratik, ya. Menyerahkan kepada domba-domba juga untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ya, kita sebagai hamba Tuhan juga kita harus saling mengingatkan, menjaga dan melindungi agar kita tetap di koridor Tuhan, ya, dan di dalam koridor firman-Nya.
Kita juga harus menjaga domba-domba kita agar jangan tersesat atau disesatkan. Ya, karena terlalu banyak ya, aliran-aliran pengajaran-pengajaran yang masuk ke kita ke dalam lingkup kekristenan pun masuk ajaran-ajaran yang begitu banyak yang seringkali membingungkan. Ya, dan yang membingungkan adalah karena tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kalau itu sesuai dengan kebenaran Alkitab, mungkin dapat kita terima karena ada di dalam firman Tuhan. Tapi banyak ajaran-ajaran yang mencoba untuk menggunakan Alkitab hanya mengambil satu ayat, dua ayat, kemudian menjadikan itu sebagai suatu paham tertentu. Ya, sementara kita tahu bahwa Alkitab itu harus dilihat secara kontekstual. Ya, bukan dari ayat per ayat saja, tapi dari konteksnya. Ya, dalam satu paragraf kita lihat konteksnya apa, dalam satu pasal kita lihat konteksnya apa, dalam satu kitab itu konteksnya apa. Baru kemudian kita lihat antara satu kitab dengan kitab yang lain dalam kaitannya dengan konteksnya. Ya. Kemudian setelah itu sudah ada konteksnya di dalam satu kitab dengan kitab yang lain, ya kita kaitkan itu di dalam satu konteks yang lebih luas antara apakah itu konteks di dalam perjanjian lama atau di dalam perjanjian baru. Baru kita mengambil satu kesimpulan tentang apa yang dimaksudkan dengan scripture, kitab suci Alkitab ini. Jadi tidak bisa kita mencampur adukan dan kita mengkontradiksikan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, itu berarti di luar konteks Alkitabiah secara keseluruhan. Makanya kita harus melihat konteks Alkitabiah ini adalah sebagai sesuatu pesan secara keseluruhan yang satu dengan yang lain saling mengikat menjadi satu kesatuan, tidak terpisahkan. Ya, sehingga melahirkan suatu konteks pemikiran yang lebih komprehensif, lebih lengkap ya tentang pemahaman kita terhadap satu firman Tuhan di dalam Alkitab atau kitab suci kita. Jangan hanya mengambil satu ayat, dua ayat ya tanpa melihat konteksnya. Kemudian keterkaitan antara satu konteks dengan konteks yang lain yang lebih besar. Begitu. Ya. Karena begitu banyak ajaran-ajaran palsu, ya. Dalam Kolose pasal 2 ayat 8 itu mengingatkan kita. Ya, Kolose pasal 2 ayat 8 berkata apa? Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan ajaran palsu dari roh-roh dunia yang tidak menurut Kristus. Jadi kalau tidak menurut Kristus itu awas, hati-hati. Dan apalagi kalau dia mulai menawan kita. Ya, ajaran-ajaran dari roh-roh dunia. Ya. Bahkan dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, banyak penyesatan-penyesatan yang sangat jelas sekali. Saya memberikan satu ilustrasi saja, mungkin saya pernah sampaikan di sini. Ya, penyesatan yang terjadi di Amerika yang sangat luar biasa. Ya, terjadi pada tanggal 18 November tahun 1978, di mana ini adalah peristiwa yang sangat besar dan merusak reputasi kekristenan secara global. Ya, sebanyak 909 orang bunuh diri dengan minum racun oleh karena doktrin sesat dari satu sekte yang menamakan dirinya The People's Temple. Ya, pimpinan pendeta Jim Jones, itu di Guyana, ya, di Amerika Selatan. Mereka minum racun bersama-sama karena merasa bahwa dengan mati bersama-sama itu masuk surga. Jadi pengajaran yang di luar konteks Alkitabiah, sangat sesat. Ya, belum lagi ada ajaran-ajaran yang lain. Ya, maaf kata ada ajaran-ajaran dari saksi Yehova
Ini kita harus antisipasi karena mereka masuk ke rumah-rumah gitu. Nah, kenapa kok kita nggak bisa menerima saksi Yehova? Iya benar nggak bisa. Kenapa? Karena dalam ajaran saksi Yehova tidak disebutkan di sana atau mereka tidak memandang Kristus itu sebagai Allah. Maaf. Mereka tidak menganggap Kristus itu sebagai Tuhan. Mereka mengatakan bahwa dia adalah the mighty God, but not the almighty God. Ya, jadi berbeda. Sedangkan kita menganggap Kristus itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia dalam rupa sebagai manusia. Ya. Belum lagi ada ajaran-ajaran apa, teroris dan lain sebagainya. Ya, bunuh diri, dirinya saja mau dibunuh, mati bersama-sama dengan yang lain. Karena ada janji 9 bidadari di sana katanya di sorga. Karena ada 9 bidadari, maka dia rela apa saja dia melakukan, termasuk dia membunuh diri sendiri asalkan orang lain juga ikut korban. Ya, karena ada 9 bidadari. Nah, coba bayangkan. Ya, jadi demi 9 bidadari, jadi motivasinya kan keliru, salah. Ya, karena motivasinya ingin mendapatkan 9 bidadari, maka harus membunuh orang. Ini satu ajaran yang tidak benar. Ya, jadi banyak hal-hal yang kita perlu waspadai karena banyak juga di dalam kekristenan yang mulai ada ajaran-ajaran yang membingungkan. Ya, bahkan sekarang berkembang ada yang namanya teologi kemakmuran dan lain sebagainya. Ya, memang kalau kita bahas secara rinci tentunya memang kadang-kala kita merasa wah kita ternyata juga ada di sekitar-sekitar situ gitu ya. Nah, jadi perlu kita harus waspadai, ya. Jangan sampai kita termakan, terbuai dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Kristus, ya, firman Tuhan, ya. Nah, sedikit lagi kita pelajari bahwa dalam Galatia pasal 5 ayat 9 sampai 10 berkata apa? Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Jadi hanya masalah kecil saja bisa merusak seluruh iman kepercayaan kita. Lebih lanjut dia katakan, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Jadi kalau ada ajaran-ajaran juga yang mulai mempengaruhi orang-orang benar, domba-dombanya ini ya mulai disesatkan, maka dia akan menanggung ya segala akibatnya. Buanglah ragi yang lama, sebagaimana diisyaratkan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Kemegahanmu tidak baik. Dia tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya, dan kita juga diisyaratkan oleh Yosua pasal 1 ayat 7, ya, sebagai domba-domba ingat baik-baik, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, kita lihat saja juga pada Ibrani pasal 13 ayat 9 berkata apa? Janganlah kamu disesatkan oleh ajaran-ajaran asing. Banyak ajaran-ajaran asing, tetapi nantilah ya kita akan pelajari lebih jauh, ya. Kita kalau ada waktu yang lebih panjang kita akan diskusikan tentang begitu banyak ajaran-ajaran palsu yang masuk sampai kepada lingkup kekristenan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini walaupun singkat bisa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, mengingatkan kepada kita pentingnya kita sebagai domba dan tidak perlu kita menjadi seperti kambing yang kadang-kala tidak taat dan setia kepada gembalanya. Dan biarlah kita menjadi gembala yang baik, yang dapat menuntun, membawa domba-domba kita ke tujuan, ke padang yang luas, supaya domba-domba bisa makan di rumput yang hijau. Dan dengan demikian mereka bisa
merasa tenang, hidup diberkati oleh karena kasih Kristus menyertai kita semua. Saya kira sampai di sini penyampaian saya. Barangkali kita akan bisa diskusikan hal-hal yang lebih jauh kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Tiar. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.